Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narlah Simuzadi. Di sini saya akan menerangkan poin-poin penting terkait materi kepramukaan UIN Malang yang disampaikan pada saat kegiatan Pramtara pada tanggal 24 sampai 25 Oktober 2020. Adapun materi yang mencakup yakni sejarah pramuka dunia, sejarah pramuka Indonesia, sejarah pramuka UIN, mountaineering, multimedia, public speaking, leadership dan organisasi, dan kewirausahaan dan search and rescue. Langsung saja kita akan membahas mengenai sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka dunia. Awal tahun 1908, Baden Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys. Kemudian buku itu tersebar di seluruh kawasan Inggris dan bahkan di negara-negara lain. Kepramukaan yang awalnya untuk laki-laki usia penggalang yang disebut Boy Scout, kemudian disusul kepramukaan putri bernama Girl Guides atas bantuan Putri Agnes. Pada tahun 1916 berdiri kelompok pramuka siaga yang disebut dengan CUB. Yang kemudian pada tahun 1918 Baden Powell membentuk Rover Scout atau biasa disebut dengan pramuka penegak. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia. Belanda mendirikan organisasi Nederland Indust Penvinders Vereniging atau NEPV yang didirikan di Indonesia. Kemudian, dengan tujuan membentuk manusia Indonesia yang baik dan siap menjadi kader pergerakan nasional. Kemudian muncul berbagai organisasi kepanduan seperti JPO, JJP, Natipij, SIAP, dan HW. Kemudian Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Penvinderi menjadi pandu atau kepanduan dikarenakan pemerintah Belanda melarang untuk menggunakan nama Penvinderi. Pada tahun 1930 berbagai organisasi kepanduan seperti IPO, PK, PPS bergabung melebur menjadi satu, yakni KBI, Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI, Persatuan Antara Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 Desember 1945 organisasi kepanduan yakni Pandu Rakyat Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Pada tahun 1961 organisasi kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpun dalam 3 federasi organisasi. Di antaranya yang pertama IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia yang berdiri pada tanggal 13 September 1951. Yang kedua Popindo, Persatuan Pandu Putri Indonesia yang berdiri pada tahun 1954. Yang ketiga PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Kemudian bergabung 3 federasi organisasi itu melebur menjadi satu dengan nama Perkindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia dianggap lahir pada tahun 1961 berdasarkan pada berdasarkan pada Kepres RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka dengan susunan keanggotaan seperti yang disebutkan Presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sejarah kepramukaan UIN dan perkembangannya ke depan. Pada tahun 1987, mahasiswa Tardis Bahasa Inggris menginginkan berdirinya pramuka di STAIN atau IAIN Sunan Ampel Malang. Adapun beberapa mahasiswa yang berkontribusi terhadap berdirinya pramuka di IAIN Sunan Ampel Malang. Di antaranya terdapat 8 mahasiswa, yakni yang pertama Kak Muhaimin dari jurusan Pendidikan Agama Islam, yang kedua Kak Mardia dari jurusan Bahasa Arab, yang ketiga Kak Rulina Rolita dari jurusan Pendidikan Agama Islam, yang keempat Kak Fauzan dari jurusan Tardis Matematik, yang kelima Kak Budi Priambondo dari jurusan Tardis Matematik, yang keenam Kak M Taufik dari jurusan Tardis Matematik, yang ketujuh Kak Ulfatun Naimah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, yang kedelapan Kak Sarju dari jurusan Tardis Bahasa Inggris. Setelah melakukan kesepakatan, kemudian mereka menemui pimpinan fakultas yang terdiri dari Bapak Dr. Randus M. Anwar sebagai dekan, Bapak Dr. Randus
Jumbarsyah Indar, Pembantu Dekan 1, Bapak Dr. Randus Nurdi Samauna, Pembantu Dekan 2, Bapak Dr. Randus Lamet As Yusuf, Pembantu Dekan 3. Atas restu dari Bapak-Bapak pimpinan fakultas, mereka membentuk Sangga Kerja Pembentukan Gugus Depan YIN Sunan Ampel Malang dengan susunan sebagai berikut. Pelindung atau penasehat Dr. Randus M. Anwar, Dekan. Pembina Dr. Randus Lamet As Yusuf, Pembantu Dekan 3. Ketua M. Amir Salahuddin. Wakil Ketua Rulina Rolita. Sekretaris M. Taufik. Wakil Sekretaris Ulfatun Naimah. Bendahara Mardiah, anggota. Adapun anggota Muhaimin Sarju M. Fauzan dan Budi Priambondo. Setelah kegiatan Gudep berdiri, maka kegiatan selanjutnya dapat diprogramkan oleh Dewan Rencana Sunan Ampel dan Nyi Ageng Pinati. Di antaranya terdapat menjadi 4. Yang pertama, orientasi penegak-pendegak atau OPP. Yang kedua, pembinaan ke Gudep SLTA atau MA, SLTP atau MTS, dan SD atau MI. Yang ketiga, latihan rutin tiap minggu. Dan yang keempat, latihan gabungan dengan PT lain di Malang dan di lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang mountaineering. Secara bahasa arti kata mountaineering adalah teknik mendaki gunung. Adapun ruang lingkupnya meliputi yang pertama, hill walking atau hiking. Dikenal sebagai hiking merupakan sebuah kegiatan mendaki daerah perbukitan yang tidak terlalu tinggi dan memiliki rata-rata kemiringan 45 derajat. Yang kedua, climbing. Climbing adalah olahraga panjat yang dilakukan di tempat yang curam atau tebing. Yang ketiga, rock climbing adalah olahraga fisik dan mental yang mana selalu membutuhkan kekuatan, keseimbangan, kecepatan, ledakan-ledakan tenaga yang didukung dengan kemampuan mental para pelakunya. Yang keempat, ice and snow climbing adalah olahraga fisik dan mental yang mana selalu membutuhkan kekuatan, keseimbangan, kecepatan dari sisi pelakunya. Selanjutnya, search and rescue atau SAR. Search and rescue meliputi 4, yakni organisasi SAR, organisasi misi SAR, tahapan SAR, mencakupi 3. Yang pertama, organisasi SAR. Organisasi SAR meliputi 2, Basarnas yang berdiri pada tanggal 28 Februari 1972. Yang kedua, kantor SAR atau UPT Basarnas. Yang kedua, organisasi misi SAR meliputi 4, SAR Coordinator, Search Mission Coordinator, On-Scan Commander, dan yang keempat, Search Rescue Unit. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tahapan SAR meliputi 5, yakni awareness stage atau tahap kekhawatiran. Yang kedua, initial action stage atau tahap kesiagaan. Yang ketiga, planning stage, tahap perencanaan. Yang keempat, operation stage, tahap operasional. Yang kelima, mission concluding stage atau tahap akhir misi. Kemudian kita akan membahas terkait leadership dan organisasi meliputi 4, yakni organisasi, administrasi, manajemen, dan leadership atau kepemimpinan. Yang pertama, langsung saja yang pertama, organisasi. Menurut di sini organisasi saya mengambil pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut James Demoni, organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Yang kedua, dari Waldo, organisasi adalah sebagai struktur dan kewenangan dan kebiasaan dalam hubungan orang-orang pada suatu sistem administrasi. Yang kedua, yakni administrasi. Administrasi mempunyai unsur pengertian yang sama, yang meliputi 3, yakni yang pertama, kerjasama, yang kedua, banyak orang, dan yang ketiga, untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, manajemen. Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dikehendaki bersama. Yang keempat, leadership atau kepemimpinan. Secara epistemologi, kepemimpinan diartikan sebagai berikut. Yang pertama, pimpin, yang berarti tuntun atau bimbing. Yang kedua, pemimpin, yakni orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain bertindak untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pimpinan, yakni orang yang mengepalai suatu organisasi. Yang keempat, kepemimpinan.
Kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain melakukan tindakan penyampaian tujuan bersama dalam organisasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait multimedia. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu tool dan tautan link, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Selanjutnya terkait public speaking. Yang pertama, tujuan pengertian public speaking. Public speaking merupakan kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicara yang relatif kontinuitas berkelanjutan. Yang kedua, tujuan public speaking. Tujuan public speaking meliputi yang pertama menyampaikan informasi kepada audiens, yang kedua menghibur audiens, yang ketiga mempengaruhi audiens. Yang ketiga, manfaat dari public speaking. Yang pertama dapat mengurangi ketidaktahuan, yang kedua mengurangi tekanan, yang ketiga memperbaiki hubungan, yang keempat memahami permasalahan-permasalahan, dan yang kelima menyelesaikan masalah. Dan terakhir kita akan membahas terkait kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan? Jadi, kewirausahaan merupakan perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimilikinya. Kemampuan ini digunakan untuk menghasilkan dan menciptakan suatu barang yang bermanfaat bagi orang lain. Tayyib, sekian yang bisa saya sampaikan, saya terangkan terkait materi kepramukaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsir.